Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di podcast kali ini kita membahas dengan tema mahasiswa berprestasi. Jadi teman-teman nih di sini kita udah ada dua narasumber dari abang-abang dan kakak-kakak kita yang keren-keren banget nih yang kemarin udah menjuarai lomba debat dan lomba-lomba lainnya. Mungkin abang-abang sama kakak-kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Perkenalkan, nama saya M. Haikal Zulfaldi dari Angkatan 2022, Program Studi Teknik Kelautan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Yunita Septianingsih dari program studi Teknik Kelautan juga sama kayak Bang Haikal angkatan 2022. Oke, jadi gimana nih kabarnya abang-abang sama kakak-kakak nih, Bang Haikal sama Bang Yunita? Gimana nih kabarnya? Baik nggak? Alhamdulillah, baik seperti biasa kita Baik, sebagai mahasiswa. Alhamdulillah. Mm-mm. Oke, mungkin kita langsung ke topik aja kali ya. Jadi kan kemarin itu Bang Haikal sama Kak Yunita itu kan udah mengikuti lomba-lomba kan. Jadi mungkin bisa nih diceritain gimana sih kemarin tuh lombanya tuh ada apa aja, ngapain aja kayak gitu. Mungkin bisa diceritain Abang Kakak. Dari Yunita dulu aja mungkin ya. Yun, boleh Yun. Oke, kalau dari saya sendiri ya kemarin tuh saya ngikutin lomba debat Goes Goes Himpunan Mahasiswa Teknik Lautan se-Indonesia. Lombanya tuh diselenggarakan secara online dan alhamdulillahnya juara satu sama Michael. Ada satu lagi rekan saya itu. Jadi gitu. Oke, kalau untuk saya sendiri, saya mengikuti lomba debat juga sama, yaitu yang diselenggarakan oleh Himitekindo, kompetisi debat musyawarah nasional yang diselenggarakan secara offline di Pekanbaru, Riau, dan di Universitas Riau. Dan saya mendapat juara, alhamdulillah mendapat juara dua di lomba tersebut. Tuh. Keren-keren banget ya abang-abang sama kakak-kakak ini lomba-lombanya benar-benar bergengsi banget gitu lah, bikin diri kita tuh ikut bangga lah dengernya kayak gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar abang-abang sama kakak-kakak waktu lomba kemarin tuh apa sih? Kayak kendala misalkan apa gitu? Mungkin bisa dijawab. Mungkin dari Bang Haikal dulu kali ya, Bang. Oke, kalau misalnya kendala dari saya sendiri ya, yang pertama itu tuh kan saya mengikuti lomba itu tuh di Musyawarah Himitekindo dan itu kebanyakan dari program studi ilmu kelautan. Jadi ada 7 topik yang secara garis besar itu malah menjurus ke dalam ilmu lautan, tidak menjurus kepada teknik kelautannya. Mungkin itu ya. Jadi kita harus mendalami tentang program studi ilmu kelautan. Jadi kita harus bisa lah memahami topik-topik di dalam ilmu kelautan itu sendiri. Terus tantangan keduanya mungkin karena diselenggarakan secara offline ya, dan kita juga belum pernah, saya, Abdu, dan Nalen itu juga belum pernah mempunyai pengalaman lomba debat secara offline. Nah, mungkin tantangan terbesar kita itu tuh ya mungkin saja persiapkan mentalnya aja ya. Jadi kita masih agak kaku atau agak tidak apa ya, tidak sinkron gitu dengan yang tadinya public speaking kita secara maksimal segala macam, tapi waktu lomba dan waktu kita menyelenggarakan lawan musuh itu kita masih terbata-bata lah, kelihatan banget masih kakunya. Mungkin itu sih dua kendala yang terbesar menurut saya. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin kurang lebihnya sama kayak Bang Haikal. Kendalanya yang pertama jujur aja ini first time pengalaman saya untuk ikut kegiatan perlombaan dalam lomba debat. Terus juga mungkin jadi challenging juga buat saya sendiri karena kebetulan ada 9 mosi kalau saya. Dan itu setiap malamnya kita selalu latihan gitu. Jadi 2 minggu sebelum perlombaan saya dengan Michael itu selalu latihan gitu, biar ngasah kemampuan debat kami pada saat perlombaan gitu. Tapi mungkin poin plusnya adalah karena perlombaannya juga online gitu. Tapi
walaupun perlombaannya online gitu ya, kita tetap latihan gitu. Jadi 2 minggu sebelum perlombaan gitu kita udah sering latihan gitu. Dan mungkin bedanya sama Bang Haikal, kalau Bang Haikal kan kebanyakan mahasiswanya dia fokusnya ke ilmu kelautan. Tapi kalau saya sendiri kebetulan kemarin karena lombanya juga sama anak-anak ITS, kemudian ada ITB, Unhas, dan memang yang ikut perlombaan di Goes kemarin adalah anak-anak dari teknik kelautan sendiri dan lumayan relatable sama kita yang emang mahasiswa mahasiswa teknik kelautan gitu sih. Oke, berarti kalau misalkan dilihat dari cerita Kak Yunita sama Bang Haikal, ini pertama kali ya Kak, Bang, buat lombanya ya? Iya, kita pertama kali lah untuk lomba debat ini dan cukup berpengalaman, cukup menambah kesan memori di dalam kuliah kita kali ini. Oke. Mungkin tadi kan Abang sama Kakak kan menyinggung tentang ha- karena ini pertama kali ya, berarti kan harusnya ada kayak rasa gugup kayak gitu kan. Nah, untuk gimana sih Kak buat nanganin rasa gugup dan deg-degannya gitu? Karena kan Kakak kan sama Abang waktu itu baru pertama kali tampil gitu kan ke depan publik, habis itu lomba debat gitu kan. Mungkin bisa di-spill lah kayak gimana caranya Kak. Mulai dari kayak ini. Oke, sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, gimana caranya untuk nggak deg-degan saat perlombaan, apalagi untuk pertama kalinya. Sebenarnya kalau mau ngilangin 100% juga nggak bisa gitu, karena setiap hal yang kita lakukan pasti ada adrenalinnya sendiri gitu, pasti akan ada rasa deg-degan gitu, apalagi pertama kali kan. Tapi buat cara nanganinnya yang pertama dari saya adalah percaya diri dulu gitu, karena saya percaya nggak ada hal yang nggak mungkin di dunia ini. Kemudian sering latihan sih. Jadi kalau misalnya kita ada persiapan gitu, kita juga nggak takut gitu. Jadi emang yang pertama percaya diri, percaya sama kemampuan diri kita dulu. Kemudian niatnya juga harus ada. Terus juga ya itu kita harus sering-sering latihan gitu. Apalagi belum pernah sama sekali. Jadi kalau misalnya mau melakukan hal yang baru gitu, lakukanlah dengan yang terbaik gitu. Mungkin gitu sedikit tips dari saya. Oke, mungkin kalau tips dari saya sendiri itu tuh yang pertama benar percaya diri. Percaya dirinya itu dengan menguasai materi ya. Jadi kalau kita bisa menguasai materi dengan kan kebetulan saya 7 mosi. Dengan tujuh mosi itu saya bisa menguasain. Berarti itu kan menambah tingkat percaya diri saya. Saya jadi lebih pede segala macam untuk berbicara dan harus banyak riset juga. Kita banyak belajar juga. Dan untuk yang kedua mungkin kita harus sering-sering latihan sih. Jadi ya saya ada cerita sedikit sebelum kita hari H lombanya itu. Jadi saya dan teman-teman saya itu kita berbicara berlatih bersama tentang misal ada yang kalau misal saya sendiri saya di pihak pro, Nalin di pihak kontra, nanti Abdu juga menambahkan di pihak pro dan kontra. Jadi kita bersama-sama lah latihan. Soalnya kita juga tahu kemampuan kita tidak setinggi itu dan kita harus berusaha lah. Kita udah jauh-jauh ke Riau segala macam. Kalau kita tidak ada motivasi untuk juara, buat apa kita jauh-jauh ke sana gitu. Mungkin itu sih. Oke, mungkin tadi kan setelah dengar-dengar nih dari Kak Yunita sama Bang Haikal, berarti kan lombanya tuh berkelompok gitu ya Kak ya sama Bang ya. Mungkin ada nggak sih kayak miskomunikasi nih antara misalkan Abang sama teman Abang lainnya atau enggak Kakak sama teman Kakak lainnya kayak gitu. Mungkin bisa diceritain Kak, Bang. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau misalnya miskomunikasi sering lah terjadi, soalnya kita kan ada di satu kelompok. Dan itu juga personal orang kan beda-beda, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi tersebut? Ya kita harus tahu dulu, kita harus sering-sering latihan. Jadi kita bisa melihat lah bagaimana plus minus orang tersebut. Kayak saya sebenarnya gugup di awal. Misal saya gugup di awal, kalau saya jadi pembicara pertama, saya bakalan gugup. Nah, begitu saya tahu kekurangan saya harus melihat teman-teman saya ini bisa nggak ada yang menggantikan kalau misalnya pembicara awal ini bukan saya. Ternyata ada, namanya Abdu kan. Berarti Abdu nih yang jadi pembicara pertama. Terus nanti saya yang bakalan nyampein pembicara kedua. Begitupun seterusnya. Jadi kita paham lah. Karena secara sering kita latihan sesama kelompok kita tahu kelebihan dan kekurangannya dan kita juga bakal menemukan lah solusi karena sering latihan itu tersebut. Itu sih mungkin tips dari saya.
Kalau dari saya sendiri pasti ada namanya manusia tempatnya salah ya. Jadi miskomunikasi itu pasti akan ada lah gitu, apalagi di sebuah tim atau kelompok gitu. Tapi kebetulan mungkin karena saya cuman hanya berdua dengan Michael, jadi sangat sedikit miskomunikasinya karena itu kita sering latihan bareng-bareng. Kemudian pada saat hari terakhir 2 hari H-2 sebelum perlombaan pun kita sudah menyiapkan strategi gitu. Gimana caranya misalnya kalau pas waktu perlombaan debat itu si lawan atau rekan debat kami itu memberikan argumentasi seperti apa, kita harus gimana responnya gitu. Jadi sangat meminimalisir gitu. Oke, baik. Jadi, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, hal apa sih yang mendorong abang sama kakak ini untuk mengikuti lomba-lomba itu? Karena kan kayak dilihat lomba debat itu kan sulit ya, apalagi mosinya tadi sampai 7, 9 kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kayak mungkin dari saya dulu ya. Yang pertama tuh kenapa pengen banget ikut lomba karena sebelum-sebelumnya tuh saya juga belum pernah ikut lomba debat gitu. Jadi pengen nyoba hal baru aja. Kemudian emang kemarin Bang Michael juga ngajakin. Jadi katanya Yun mau ikut lomba debat nggak gitu. Terus saya juga sempat bilang kalau misalnya saya nggak ada pengalaman ikut lomba debat gitu. Tapi Michael percaya bahwa mungkin kita bisa gitu. Jadi sama-sama belajar aja gitu. Mungkin mau mencoba hal baru dan pengen nyoba adrenalin baru aja sih Kak. Pinka gitu. Oke, mungkin kalau misalnya dari saya sendiri ya, saya juga belum pernah ikut lomba sama kayak Kak Yunita juga. Dan saya juga pengen lah mencari pengalaman yang baru, experience yang baru. Dan saya mengikuti lomba debat itu terdorong karena saya juga ditugaskan lah untuk menjadi delegasi di musyawarah nasional juga. Karena ada perlombaan juga di dalam musyawarah nasional tersebut, maka saya menargetkan musyawarah nasional saya ikut dan saya juga harus menargetkan kalau misalnya saya ikut di dalam perlombaan tersebut, apalagi juara. Nah, makanya saya di situ memotivasi lah ini kesempatan saya bisa diamanahin buat delegasi musyawarah nasional dan saya juga dikasih kesempatan buat untuk mengikuti lomba tersebut dan saya harus memaksimalkan kesempatan tersebut karena kesempatan kan nggak bakal ya datang 2 kali. Jadi saya harus memaksimalkan kesempatan yang udah diamanahin sama kepala departemen saya dan ketua himpunan saya. Terima kasih. Oke, Em, mungkin untuk rencana ke depannya nih Bang, Kak. Kayak misalkan abang kakak ini kan udah ngikutin lomba nih, udah menang nih. Mungkin rencana ke depannya bakal ikut lomba lagi Kak, atau misalkan kayak udah cukup gitu, atau mau kayak gimana? Mungkin bisa dijelaskan Kak, Bang. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Untuk rencana ke depan saya sih saya pengen mencari lomba-lomba yang berskala nasional lagi. Soalnya terus terang ya, saya berbicara seperti ini eh, bukan karena skala nasional atau skala kampus itu jadi lebih mudah lah. Malah skala nasional juga yang tadi ekspektasi kita sulit, ternyata bisa kita lewatin gitu. Mungkin itu motivasi saya, makanya saya ingin mencari lomba-lomba lagi. Dan mungkin lomba-lomba yang tidak debat lagi ya mungkin atau saya bisa mengikuti lomba-lomba tentang struktur soalnya kan saya dari teknik kelautan infrastruktur segala macam mungkin saya bisa mengikuti lomba-lomba tersebut esai segala macam mungkin lomba-lomba tersebut saya nggak ingin mencari potensi lebih dalam lagi tentang diri saya sendiri itu sih untuk pengalaman saya nanti setelah saya lulus kuliah tersebut terima kasih. Kalau dari saya sendiri sama, kurang lebih sama Bang Haikal ya, pengen ikut lomba lagi gitu. Tapi mungkin mau dikasih tahu aja ke Vinka, kebetulan tadi kemarin saya juga sempat ikut lomba lagi gitu. Jadi memang udah ada progresnya dan kebetulan menang juga juara 2 tingkat nasional untuk video gagasan kemaritiman gitu. Yang ngadain lombanya adalah Maritim Muda gitu. Terus untuk planning ke depannya mungkin sama ya, akan mengikuti lomba-lomba secara nasional karena mungkin secara sertifikat terus juga hadiahnya gitu juga kan lumayan gitu ya. Jadi buat kita sebagai mahasiswa nambah-nambah uang jajan lah gitu. Ya sertifikatnya lumayan gitu kan bisa dimasukin ke link ID atau dan lain sebagainya. Dan bagus juga untuk kita sebagai mahasiswa menjadi personal branding gitu. Jadi buat branding diri kita sendiri gitu. Oke, untuk
em, dukungan nih, misalkan dukungan dari keluarga abang, terus teman-teman abang tuh gimana tuh waktu pas abang tuh pas abang kakak nih pasti ngasih tahu lah ke mereka kan kalau misalkan mau mengikuti lomba kayak gitu kan. Mungkin dukungan mereka tuh kayak gimana ke mereka ke abang kakak sendiri kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Eh, Mungkin dari saya dulu ya Kak Vinka. Kalau dari saya sendiri, ibu saya support banget ya kemarin. Justru orang yang sangat berperan penting dalam hidup saya, menurut saya ibu saya gitu. Jadi ibu saya sangat support dalam kegiatan perlombaan seperti ini karena emang ya itu saya tadi bilang bangun banyak branding, terus juga pengalaman yang paling penting adalah karena sebagai mahasiswa kita sadar bahwa jam terbang atau timeline kita dalam berkegiatan dan mengikuti suatu hal itu sangat penting. Jadinya orang tua sangat support sih. Dan dari teman-teman juga alhamdulillah di teknik lautan kita sendiri itu sangat support sekali, sering ngajakin lomba terutama Michael, terus juga ada teman-teman yang lain gitu. Kalau kita menang lomba mereka ngucapin gitu. Termasuk Bang Haikal juga kemarin pas saya menang lomba kita saling mengucapkan selamat gitu. Itu kan salah satu support system yang sangat baik lah. Mungkin kalau dari saya sendiri, ya orang tua saya kan mendukung penuh lah segala segala bentuk perilaku dampak positif, apalagi apalagi perlombaan ya yang udah skala nasional didukung penuh sama mereka, dan begitupun dengan mahasiswa-mahasiswa teknik kelautan itu sendiri, bahkan alumni juga mendukung penuh, apresiasi segala macam bentuk apresiasi yang mereka berikan, dari dana, dari bentuk ucapan juga, itu merupakan motivasi saya agar saya bisa lah mencari lomba-lomba lagi dan membawa nama teknik kelautan itu sendiri. Itu sih. Jadi saya sangat bangga lah sama teman-teman saya, apalagi orang tua saya yang udah mendukung saya sampai sekarang ini. Terima kasih. Oke, mungkin eh, ada nggak sih Bang Kak nih? Ini yang paling penasaran sih sebenarnya. Ada nggak sih momen-momen kayak momen lucu atau enggak yang bikin hal-hal yang nggak terlupakan lah waktu pas di perlombaan-perlombaan kemarin itu? Mungkin bisa dijelaskan. Dari Bang Haikal dulu, soalnya kayaknya dia senyum-senyum pasti banyak ya Bang momen lucunya. Bang Haikal dulu deh. Dari saya sendiri mungkin ya. Mungkin kalau dari saya sendiri momen lucunya itu waktu ketika lomba kan kami, waktu pertama kali lomba lawan anak Universitas Pendidikan Indonesia, kami itu kalah. Jadi kami masih down lah segala macam. Dan setelah kami mengikuti di lower bracket, kan itu kan bagannya atas bawah. Jadi waktu kita melawan anak Unsyah Aceh itu, Unisyah lupa, pokoknya pokoknya anak Aceh ya. Nah, di situ setelah kami lomba, kami langsung pesimis. Udah, kita nggak bakal menang. Kita langsung kabur lah dari ruangan tersebut. Langsung kita santai-santai, chill di luar, minum segala macam, makan segala macam. Tahu-taunya waktu udah disebutin, kok nama nama kami ini nggak disebutin. Ternyata nama kami lolos di dalam babak selanjutnya. Nah, di situ kami lanjut lagi, termotivasi lagi buat semangat. Itu sih. Jadi kita harus optimis terus lah. Pelajaran kita harus optimis terus, kita harus belajar terus biar kita tahu, biar kita paham. Bukan malah kita pesimis, tapi kita harus evaluasi lah kenapa kita bisa kalah segala macam di awal gitu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari saya sendiri ya, Kak Vinka, kebetulan momen lucunya itu adalah ketika pada saat pertama kali lomba debat itu. Jadi eh, ekspektasi kita kan terhadap universitas yang besar-besar tuh pasti mereka punya kemampuan secara public speaking, kemudian pola pikir tuh pasti kita mikirnya jauh lah rata-ratanya di atas kita atau karena kita juga kebetulan kampus baru gitu kan. Tapi ternyata nggak gitu gitu. Jadi walaupun ini pelajaran juga buat kita semua bahwa kita jangan gampang dulu underestimate ya bahasanya atau jangan gampang lihat dari cover doang gitu. Saya kemarin tuh sempat ngerasa bahwa oh ternyata univ-univ dari kampus besar atau kampus dari besar tuh belum tentu kemampuannya sebesar dengan nama kampus mereka gitu. Justru malah lebih bisa kita atau lebih jago kita dalam artian seperti itu. Jadi kemarin tuh momen lucunya itu sih ketika pertama kali berdebat kita ngerasa untuk lawan yang pertama ya
saya nggak mau sebut univnya, tapi kayak pertama kali lomba debat sama mereka gitu, saya ngerasa bahwa mereka tidak ada persiapan sama sekali gitu. Jadi ketidaksiapannya sangat terlihat gitu. Beda banget lah gitu sama kita gitu ya. Notabene emang udah ada persiapan yang cukup matang gitu. Jadi momen lucunya mungkin di situ. Oke, mungkin karena waktunya udah agak mepet ya, abang-abang kakak-kakak. Mungkin kita udahin aja podcast kali ini. Dan untuk kata-katanya mungkin selamat ya buat abang-abang sama kakak-kakak nih udah memenangkan lomba. Udah bawalah nama teknik lautan ini ke jenjang yang lebih maju lagi, kayak gitu. Dan semoga lebih sukses lagi ke depannya, abang kakak. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vinka. Sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama.